Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur, pasalnya ke-139, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, ditambah ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Namun ada baiknya kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami rindu dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-139, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, ditambah ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya bacakan natsnya buat kita semua dengan tema kekuatan bersumber dari Allah. Begini firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Ada dua hal yang pasti ketika orang memahami tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Satu hal pasti dia bersuka cita karena dia tahu segala sesuatu dalam kehidupannya ada di dalam tangan Tuhan. Tapi ada juga orang yang gelisah, orang yang ketakutan ketika memahami tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sebab dia ketakutan, apapun bahkan yang dia sembunyikan, atau apapun bahkan yang tersembunyi yang dia lakukan, itu Tuhan tahu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Daud menuliskan Mazmur ini dengan pengalaman yang indah tentang bagaimana dia mengenal Allahnya dengan baik. Dan ini merupakan nyanyian pribadi yang sangat intim sekali. Sebab di sini kita melihat sebuah cerminan keintiman antara penulis Daud sendiri dengan Allahnya. Mazmur ini adalah pengakuan seorang Daud akan kehadiran dan pengetahuan Allah yang menyeluruh untuk setiap aspek kehidupannya. Daud juga merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas dan bagaimana kesetiaannya yang luar biasa, bahkan berada di dalam keabadian. Hingga akhirnya Daud memahami tidak ada tempat di mana manusia dapat bersembunyi dari kehadiran Allah atau bersembunyi dari pengawasan Allah di dalam kehidupan kita.
Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi penegasan nats melalui nats kita saat ini? Yang pertama sekali, pengetahuan Allah tidak terbatas. Di sini Daud ingin menegaskan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang setiap individu siapapun itu yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang dapat tersembunyi dari pengawasannya. Hal yang kedua yang mau ditegaskan adalah kehadiran Allah yang mendalam. Daud menyadari bahwa Allah itu adalah omnipresent. Bahkan tidak ada tempat di mana manusia bisa lari bersembunyi dari hadapan Allah. Allah itu hadir. Allah itu maha hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu hal yang ketiga tidak lain adalah Daud mengagumi karya penciptaan Allah. Di sini Daud mengagumi dan menghargai begitu ajaibnya karya ciptaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dalam pembentukan seorang manusia sejak di dalam kandungan ibunya. Ini menegaskan bahwa setiap individu adalah ciptaan yang unik, ciptaan yang berarti dan sangat bernilai di mata Tuhan Allah. Lalu yang berikut apa? Perencanaan ilahi. Daud menyadari bahwa hidupnya ada di dalam rancangan, ada di dalam rencana Allah, di dalam kehidupannya. Bahkan sebelum dia lahir, bahkan sebelum dia ada, Daud menyadari rencana Allah lah yang terjadi atasnya. Dan ini tentu saja menegaskan bahwa setiap langkah dan tujuan di dalam hidup kita itu punya makna dan punya tujuan yang dikenal oleh Allah kita. Lalu apa yang terakhir yang mau ditegaskan? Pengenalan pribadi. Daud mengakui bahwa Allah tidak hanya mengenal manusia itu secara umum, secara global, secara komunal, tapi juga pribadi, lepas pribadi. Artinya apa? Allah memiliki pikiran yang terhadap setiap individu yang melampaui bahkan pemikiran manusia itu sendiri tentang diri. Saudaraku, penegasan itu menjadi kuat kita untuk lebih lagi memahami apa yang mau dinyatakan melalui firman Tuhan ini kepada setiap kita pada saat ini. Temanya mengatakan bahwa kekuatan bersumber dari Allah. Lalu apa yang menjadi kaitan tema ketika kita berada di dalam pemahaman itu? Kaitan tema yang bisa kita hadirkan tidak lain adalah pengetahuan Allah yang tidak terbatas itu sebagai kekuatan sejatinya dalam kehidupan kita. Kalau Allah kita memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang setiap kita, setiap individu, Daud ingin menegaskan bahwa kekuatan sejati itu datang dari pengetahuan Allah yang tidak terbatas itu. Lalu apa yang kedua kaitan temanya? Kehadiran Allah sebagai sumber kekuatan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, memahami, mengimani bahwa Allah itu adalah omnipresent, itu menjadi kuat setiap kita, bahwa di dalam seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan ada. Tuhan menjadi sumber kuat kita. Dan di sanalah kita diajak untuk menyadari, mengimani akan kehadiran Allah selalu dan selalu di dalam kehidupan kita. Bukankah itu juga makna yang sesejatinya di dalam perjanjian baru, Immanuel? Kehadiran Allah adalah sebuah penyertaan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Keajaiban penciptaan dan kekuatan Allah. Dalam mengagumi keajaiban penciptaan Allah, terutama dalam pembentukan manusia di dalam kandungan seorang ibu, Daud mengajak kita untuk mengakui bahwa kekuatan yang sejatinya itu adalah bersumber dari Allah sebagai sang pencipta. Bahkan pribadi menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan dia menguasai karya ciptaannya. Lalu apa yang berikut? Perencanaan Allah di dalam kehidupan kita adalah sebuah kekuatan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika setiap kita menyadari bahwa hidup kita ada di dalam rencana Allah, ada di dalam rancangan Allah, bahkan sebelum kita lahir ada, Daud menegaskan bahwa kekuatan sejati itu datang dari kesadaran akan rencana, rancangan,
dan tujuan Allah yang indah untuk setiap kehidupan kita. Itu memampukan kita untuk memahami kekuatan kita sebagai manusia itu berasal dari keyakinan, iman, bahwa setiap langkah dan tujuan hidup kita ada dalam genggaman indah rencana Tuhan. Lalu apa yang terakhir? Kenallah pribadi Allah sebagai kekuatan. Saudaraku, masih ingat dengan lirik lagu itu? Bukan karena kekuatan, bukan karena hebatku. Kekuatan kita sebagai manusia itu berasal dari kesadaran akan hubungan yang intim akan Allah. Secara pribadi, lepas pribadi. Artinya apa? Kekuatan sejati itu ketika kita mengenal bahwa Allah itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, di tengah situasi yang penuh dengan kompleksivitas, kita mungkin merasa bingung, kita mungkin merasa khawatir tentang masa depan kita. Namun ingatlah apa yang diserukan oleh kitab Mazmur ini, bahwa Allah itu memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang kita, mengetahui dan mengerti situasi kita, dan di dalamnya kita menemukan ketenangan dan keteduhan itu. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, pemazmur Daud ingin mengajak kita, kagumilah karya ciptaan Allah itu. Semuanya ada di dalam kendalinya. Maka carilah kekuatan di dalam keyakinan, di dalam iman akan Allah sebagai pencipta. Maka kekuatan itu akan selalu menyertai, bahkan melebihi kekuatan berton-ton yang dihadirkan di dalam kehidupan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lalu apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Hal yang pertama, sadarilah akan kehadiran Allah dalam kehidupanmu. Di sini kita diajak untuk mensyukuri dan merasakan syukur atas kehadiran Allah yang memberikan ketenangan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan keteduhan, dan mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah membiarkanmu sendiri menjalani kehidupan ini. Hal yang kedua, sadarilah dan terimalah bahwa engkau adalah ciptaan Allah. Itu artinya apa? Setiap kita adalah unik, setiap kita adalah berarti, setiap kita adalah karya terindah bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Maka hargai dirimu. Jangan pernah menyia-nyiakan keberadaanmu. Jangan pernah menganggap engkau tidak berarti. Engkau ada karena Tuhan menghadirkanmu dalam kehidupan ini. Dan Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Hal yang ketiga, setiap kita dipanggil untuk selalulah membuka diri untuk diterangi oleh firman Tuhan itu. Dan membiarkan Roh Kudus itu menjadi kekuatan yang menyelidiki setiap kita. Sehingga di sana kita semakin dibangun dan bertumbuh di dalam kekuatan yang bersumber dari Allah Bapa. Lalu apa yang keempat menjadi refleksi bagi kita? Yakin dan percayalah akan rencana Allah. Ingat firman Tuhan bahwa Tuhan selalu punya rencana. Yeremia 29 ayat 11 untuk setiap kita. Bukan hanya rencana hari ini saat ini, tapi juga untuk masa depanmu. Yang terakhir, ketergantungan kepada kekuatan Allah. Jangan pernah andalkan kekuatan, jangan pernah andalkan hartamu, kecantikanmu, kegantenganmu, atau apapun itu, bahkan pendidikanmu. Apapun itu, tergantunglah kepada kekuatan Allah. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, kau peroleh pun semua harta dan kemuliaan dunia ini, tapi ketika aku mengatakan hari ini aku mengambil nyawamu, maka tinggallah itu semua. Artinya saudaraku, tetaplah tergantung kepada kekuatan Allah. Sebab di sanalah sumber sejatinya kekuatan di dalam kehidupan orang percaya. Artinya apa? Tuhan mau katakan untuk setiap kita, seperti apa yang dikatakan Filipi 4 ayat yang ke-13 itu, di dalam Dia tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa kita pikul. Maka selalulah mengundang, maka selalulah berada di dalam
kekuatan yang bersumber dari Allah. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, sehingga kami semakin mengimani bahwa kekuatan sejatinya menjalani kehidupan ini bersumber dari Engkau saja, satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.